Kita malam ini membaca kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini kitab yang paling penuh dengan maunah, penuh dengan karamah. Ihya Ulumuddin ini dikarang oleh Imam Ghazali. Ihya Ulumuddin ini kata ulama, sekiranya tidak ada Ihya Ulumuddin maka tidaklah hidup ilmu agama. Ada pernah terjadi kejadian, terjadi kebakaran hebat, tapi di antara rumah-rumah yang terbakar ada satu rumah yang tidak terbakar. Di satu rumah itu orang mencari tahu apa rumah itu penyebabnya tidak terbakar. Salah satunya di rumah itu menyimpan ada kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi kita kalaunya ada sedikit rezeki, ya tukarkan kitab, walaupun tidak bisa membaca, kada apa-apa. Nah, harganya pun terjangkau aja. Ada yang 200.000, 300.000, 400.000. Ada berkahnya. Selama di rumah itu ada kitab Ihya Ulumuddin, rumah itu berberkah. Nah, kalau kita ingin di dalam rumah kita ada nanti di dalam rumah kita itu lahir anak zuriat keturunan yang saleh, yang alim, kata ulama paling tidak 3 biji kitab ada di dalam rumah itu. Insya Allah ada kena salah satu daripada zuriat keturunan yang alim. Yang pertama kitab Sahih Bukhari. Nah, kalau Sahih Bukhari ini ada di dalam rumah, rumah itu dingin, penuh dengan keberkahan. Yang kedua kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Nah, yang ketiga kitab Hilyatul Auliya. Nah, ini Hilyatul Auliya ini banyak, mungkin sampai 14-15 jilid. Nah, harganya pun cukup mahal. Tapi 2 ini sudah cukup. Sahih Bukhari, Ihya Ulumuddin. Walaupun kadang-kadang bisa membaca serumahan, siapa tahu kena ada anak cucu sekolah pesantren, melihatnya banyak kitab di rumahnya, wah alim, kai konejar. Nah, dikiranya kayaknya alim karena banyak kitab. Nah, ada yang bisa membaca kitab kalau terbaca kitab itu. Nah, jadi kalau rumah mau berberkat, salah satunya menyimpan kitab Ihya Ulumuddin, walaupun kada dibaca berberkat. Nah, jadi Ihya Ulumuddin ini ada orang pernah meragukan kitab Ihya Ulumuddin. Dia katakan Ihya Ulumuddin itu kitabnya tidak betul, tidak benar. Nah, ditulisnya kitab untuk mencari-cari kesalahan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Pada malamnya dia bermimpi, yang menulis, yang menyerang, yang tidak percaya dengan kitab Ihya Ulumuddin ini ulama juga. Nah, ya memang biasa ulama itu musuhnya ulama juga, ya kan? Orang sugih juga, pejabat juga, tukang bakso saingannya tukang bakso juga, karena mungkin tukang beca, sebab tukang beca langganan lawan tukang bakso, apalagi gratis. Nah, jadi kita ini wajar kalau melihat kalau ada saling menyaingi, itu wajar hukum alam. Karena memang satu profesi. Nah, kita adalah mahiri tukang bengkel, adalah kita mahiri tukang sate. Kada, kecuali kai berjual sate juga bisa mahirian tukang sate. Nah, jadi hiri mahiri itu adalah selalu satu profesi. Yang mahiri Imam Ghazali ulama besar juga. Lalu pada malamnya dia bermimpi. Mimpinya dia jumpa dengan Rasulullah. Nah, tetapi dalam mimpi berjumpa dengan Rasulullah ini bukan mimpi yang baik. Dia dihadapkan dengan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ya Rasulullah, ini orang yang mendustakan kitab Ihya Ulumuddin. Lalu kata Nabi, dia tidak akan melihat karyamu dan dia akan mati terhina. Betul. Nah, buta, tidak alim, tidak dihormati orang lagi, matinya pun dalam keadaan terhina. Nah, jadi bermimpi Nabi ini bagus, tapi bisa juga dalam keadaan yang tidak bagus. Nah, jadi masya Allah kalau dibaca kitab Ihya Ulumuddin
di satu jamaah, di satu majelis itu berkah. Orang yang hadir dapat keberkahannya. Kemudian dibaca di kampung itu turun berkahnya. Dibaca di satu tempat di mana dibaca itu, maka turun rahmat Allah terhadap orang yang membaca dan orang yang mendengarkan.